ini ketemu dengan Kak Elita di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Tangkerang. Nah, adik-adik Sekolah Minggu, kita akan memulai ibadahnya. Tapi sebelumnya kakak mau sapa dulu adik-adik yang di rumah. Adik-adik Sekolah Minggu, kakak mau sapa dulu. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastik. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik Sekolah Minggu, walaupun kita ibadah online dari rumah, tetapi adik-adik Sekolah Minggu tetap harus semangat dan penuh sukacita untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, di pagi ini kita akan memulai ibadah kita, tapi ada yang harus kita persiapkan. Apa aja ya adik-adik? Nah, yang pertama jangan lupa membawa Alkitab, kemudian kidung jemaatnya, dan yang kedua persembahan, yang ketiga catatan dan alat tulis. Nah, yang keempat adik-adik jangan lupa harus berpakaian yang rapi dan cantik dan ganteng. Oke adik-adik? Nah, yang terakhir adik-adik harus duduk tenang selama ibadah online-nya, ya. Jangan kemana-mana, jangan mengganggu kakak dan adiknya, oke? Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu buat hari ini. Kami anak-anak Sekolah Minggu kembali hadir di ibadah online kami. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini agar kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah yang menjagai kami dan tetap selalu memberikan kesehatan kepada anak-anak Sekolah Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai juga Amang Pendeta yang akan membawakan cerita Alkitab agar kami anak-anak Sekolah Minggu bisa mengerti akan firman yang disampaikan. Berkati juga guru-guru Sekolah Minggu yang melakukan pelayanan hari ini agar guru-guru Sekolah Minggu tetap semangat dan penuh sukacita dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah doa kami ini. Hanya kepadamu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Buat anak-anak kami, anak Sekolah Minggu, mari kita mulai ibadah kita. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan yang berjudul Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Indah, oh indah.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Amin. Mari kita dengarkan hukum Taurat Tuhan pada minggu ini. Buat adik kami anak sekolah minggu yang sudah menghafal dan sudah tahu titah yang kelima sampai titah yang ke-10. Mari kita mendengarkan bersama-sama. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Titah kedelapan. Jangan engkau mencuri. Titah kesembilan. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan dari BSM 88 yang berjudul Bahasa Cinta. Mari kita berdoa, lipat tangannya. Marilah kita
berdoa kepada Tuhan untuk pengampunan dosa kita, mari kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, buat adik-adik kami anak sekolah minggu, mari kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 364 ayat 1 dan ayat 2 yang berjudul Berserah kepada Yesus. Kita berdoa, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita masuk di ayat hafalan. Sebelumnya kita lihat dulu video teman-teman yang kita sudah memberikan videonya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Selamat hari Minggu, guru sekolah minggu dan teman-teman. Saya akan membacakan ayat hafalan yang tertulis dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sama-sama yuk membacakan ayat hafalannya bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita berdoa, marilah kita menuju kepada Tuhan untuk bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman kepercayaan kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 184 ayat 1 dan 2 yang berjudul Yesus sayang padaku. Adik kami, anak sekolah minggu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan pada hari ini di mana kami bisa berkumpul bersama dengan keluarga di tengah-tengah keluarga kami masing-masing untuk melakukan ibadah anak sekolah minggu. Bapa kami telah memuji Engkau, dan juga hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Oleh karena Tuhan, dimanapun keberadaan anak-anak sekolah minggu yang tidak bisa berkumpul bersama di gereja-Mu, kami mohon Tuhan menyertai mereka, bimbing mereka dalam Roh Kudus-Mu Tuhan, pelihara hidup mereka senantiasa menjadi anak yang takut akan Engkau. Begitu juga Tuhan firman-Mu ini kami ingin dengarkan bersama, kiranya firman-Mu menjadi santapan rohani, kehidupan baru bagi kami. Oleh karena Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik kami yang sekolah minggu, mungkin kita sudah mempersiapkan Alkitab kita masing-masing, ya. Mari kita buka firman Tuhan menjadi santapan rohani kita di minggu ini, yaitu dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 8. Bagi dari kami sudah menemukannya, kita tunggu saudara-saudara kita yang belum mendapat. Ya, jika sudah dapat, mari kita dengarkan bersama-sama. Ama bacakan untuk kita semua. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah.
Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik kami anak sekolah minggu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, menjadi topik kita, judul besar dalam khotbah kita firman Tuhan ini, yaitu sudahkah aku mengenal Allah? Nah, yang pasti ini sebuah pertanyaan yang besar bagi kita. Bagaimana selama hidup kita mengenal Allah? Nah, sebelum kita mengenal Allah, alangkah lebih baiknya kita mengenal yang judul tadi, Allah adalah kasih. Bahwa kasih itu merupakan perasaan yang dimiliki setiap orang manusia, mulai dari anak yang kecil sampai yang tua. Ya, jadi siapapun orangnya pasti sudah memiliki kasih. Karena dalam kasih kita bisa menjalin hubungan yang baik, di tengah-tengah keluarga, menjalin hubungan yang baik di tengah-tengah persaudaraan, di masyarakat, di sekolah, maupun di tengah-tengah gereja. Nah, itu adalah karena kuasa dari kasih itu sendiri. Jadi hari ini kami anak sekolah minggu, kasih yang dituntut oleh Tuhan bagi adik-adik anak kami sekolah minggu, yaitu kasih melalui dalam perbuatan, kasih melalui tindakan yang benar. Ya, ini perlu kita perhatikan sangat penuh, yaitu kasih di dalam perbuatan atau kasih dalam tindakan yang benar. Jika Tuhan mengasihi kita, maka kita akan lebih mengasihi sesama manusia. Itu dia, perlu kita ingatkan selama kita hidup, selama kita mulai dilahirkan di dunia ini, berarti kita sudah dipenuhi dengan kasih dalam Tuhan, sehingga kita juga harus lebih mengasihi orang lain. Jadi ekonomi anak sekolah minggu, kasih Tuhan adalah tempat menjadi suatu syarat, ya, syarat yang perlu kita jalani. Karena dalam kasih terdapat karakter Allah dalam hidup kita. Itu dia. Jadi karakter Allah yang kita lakukan jika kita melakukan kasih itu sendiri. Jadi kami guru-guru sekolah minggu lewat firman Tuhan ini, kita harus dipenuhi dengan kasih. Jangan seperti anak sekolah minggu. Pernah seorang anak sekolah minggu, setelah dia mendengarkan khotbah dari pendeta tentang mengasihi, setelah pulang dari gereja, karena khotbah itu mengasihi, dia langsung tiba-tiba menemui ibunya, dan dia berkata kepada ibunya, "Bu, boleh saya minta uang 5.000 untuk bapak tua yang selalu menjerit-jerit saja yang di luar sana?" Apa kata ibunya? "Oh, tentu saja, Nak. Memang apa sih yang dijeritkan bapak tua itu?" Sehingga si anak menjawab, "Bapak tua itu selalu menyatakan es krim, 5.000 es krim." Ternyata dia mau membeli es krim. Nah, itu bukan bentuk dalam mengasihi, ya. Tetapi dari manakah kita memulai berbuat kasih itu? Nah, yang pertama, melaksanakan ibadah anak sekolah minggu.
Bagi siapa adik kami anak sekolah minggu sudah melakukan ibadah setiap hari minggu, mendengarkan firman Tuhan lewat live streaming, itulah yang sudah melakukan kasih. Kemudian selalu memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, itu adalah bentuk dari kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada gereja, sehingga setiap kita melakukan ibadah itu tidak bisa dipisahkan di dalam memberikan persembahan. Itu adalah bentuk wujud dari kasih kepada Tuhan lewat gerejanya. Kemudian yang ketiga, rajin membantu orang tua. Ya, rajin membantu orang tua. Bagaimana kita membantu orang tua, apalagi di masa COVID-19 ini? Mungkin waktu kita sudah banyak bekerja di rumah, pasti banyak pekerjaan yang perlu kita kerjakan. Jika PR kita sudah selesai, bantu mama, bapak di rumah, ataupun orang tua kita yang bekerja di ladang. Saya pernah melihat kawan-kawan kita anak sekolah minggu yang rajin membantu orang tuanya bekerja di ladang. Saya tidak tahu dia mungkin baru tinambunan, ya baru tinambunan, mamanya baru lebih 10. Setiap orang pergi ke lingkungan itu untuk menyampaikan, untuk memberikan acara, dia sudah bekerja bersama dengan orang tuanya. Saya sangat terharu bahwa pendeta sangat bangga melihat kawan-kawan kita yang sekolah minggu jika dia rajin membantu orang tua. Yang terakhir, apalagi jika kita saling membantu sesama kita, saudara-saudara kita untuk mengerjakan PR dari sekolah di rumah kita masing-masing. Itulah bagian dari kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian ada di kami anak sekolah minggu, dari mana kita mengetahui bahwa Tuhan sudah benar-benar mengasihi kita? Ya, dari mana kita dasarnya mengetahui bahwa saya, bahwa sekolah anak sekolah minggu HKP Tangkerang ini dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kita di dalam lewat kayu salib Kristus. Di situ kita telah dimenangkan di dalam kayu salib Kristus yang telah mengorbankan darahnya bagi kita umat manusia, bagi adik kami anak sekolah minggu. Jadi bukan harus kita menunggu lagi kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada kita. Terlebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada adik kami anak sekolah minggu. Jadi oleh karena itu marilah kita menuntut hidup kita, menjalani hari-hari kita ke depan di dalam kasih Tuhan, supaya Tuhan memberkati, mengaruniakan apa yang kita cita-citakan, apa yang Anda ada di kami sekolah minggu inginkan, rindukan dalam hidup ini. Apalagi di masa ini, Tuhan pasti mengasihi kita walaupun COVID-19 ini selalu masih berada di tengah-tengah kehidupan kita. Pasti ada suatu saat Tuhan akan menyembuhkan penyakit itu dari tengah-tengah kita. Oleh karena itu, tetaplah jalinlah kasih di dalam kehidupan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah memberikan kehidupan baru bagi kami, bahwa Allah adalah kasih yang selalu bersama-sama dengan kami, yang selalu bersama-sama dengan adik-adik kami anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan, bahwa Engkau melindungi mereka di dalam kasih-Mu,
Oleh karena itu Tuhan, apa yang mereka rindukan, apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka Tuhan, biarlah mereka mengutamakan kasih bertumbuh di dalam hidup mereka, supaya mereka Tuhan anak-anak yang tangguh, anak-anak yang berguna, anak-anak yang mampu memberikan kebenaran di tengah-tengah kehidupan mereka, baik di keluarga, di masyarakat, bahkan di gereja. Tuntunlah hidup mereka Tuhan di dalam kasih-Mu yang mahal itu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Secara khusus Tuhan, pada saat ini bahwa anak-anak sekolah minggu belum bisa melakukan ibadah bersama, baik dalam pendidikan di bangku sekolah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan menyertai mereka, lindungi mereka Tuhan. Jika mereka tidak mampu, ajari mereka Tuhan untuk menjalani hari mereka di dalam kasih-Mu, supaya mereka Tuhan bertumbuh mengenal bahwa Engkaulah yang selalu dipuji, bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang penuh dengan kasih dalam hidup mereka. Demikian juga keluarga Tuhan, orang tua yang kami kasihi, dimanapun mereka, bimbing mereka Tuhan mendidik anak-anak sekolah minggu, supaya mereka Tuhan tetap terjaga sehat, dan juga anak-anak yang penuh dengan kasih dalam kehidupan mereka. Bapa kami yang di surga, segala perbuatan, segala apa yang kami lakukan yang kurang selama ini, kami mohon Tuhan yang memberikan murahan kepada kami. Ampuni kami dari segala dosa perbuatan kami. Engkaulah yang penuh memberikan kasih kepada kami, secara khusus kepada anak sekolah minggu. Tuntunlah mereka Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bangkit dari duduk kita, mari kita angkat pujian bagi Tuhan, dan sekaligus memberikan persembahan kita yang berjudul Kasih.
Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk ibadah kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, sekarang kita masuk pada pengumuman. Yang pertama pengumumannya ayat hafalan buat minggu depan. Adik-adik ayo segera ambil kitabnya, kita buka sama-sama ya. Yakobus 1 ayat 19. Ayo. Kakak ulang lagi ya, Yakobus 1 ayat 19. Itu terdapat di mana? Ya benar, perjanjian baru. Baca sama-sama ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lamban untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, ayat hafalannya jangan lupa disetor ke Facebook atas nama anak sekolah minggu Elita Simanjuntak ya. Yang pengumuman kedua, kita akan membuat tugas. Nah, silakan melihat video berikut ini.